Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah metodologi penelitian dengan tema desain penelitian. Ya, pada akhir proses perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menentukan analisis data penelitian berdasarkan masalah penelitian. Desain penelitian itu merupakan rancangan penelitian yang disusun dengan sistematis dan terukur sehingga dapat menuntut pertanyaan penelitian. Dalam pengertian secara luasnya, desain itu mencakup identifikasi masalah, kemudian rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, sampai akhirnya pada analisis data. Dalam pengertian yang sempit, desain penelitian itu mengacu pada jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Karena itu, desain penelitian berguna sebagai pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Pada hakikatnya, desain penelitian itu merupakan suatu wahana untuk mencapai tujuan penelitian yang juga berperan sebagai rambu-rambu yang akan menuntun si peneliti untuk melakukan seluruh proses penelitiannya. Sehingga ada dua kegunaan yang amat penting dalam desain penelitian dalam keseluruhan proses penelitian itu sendiri. Yang pertama, desain penelitian itu merupakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang kedua, merupakan alat bagi peneliti untuk dapat mengendalikan berbagai variabel yang berpengaruh atau berperan dalam penelitian. Jadi desain penelitian itu membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dengan sahih, objektif, akurat, serta hemat. Nah, sehingga desain penelitian itu harus disusun dengan cermat dan kemudian dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat memperoleh bukti empiris yang kuat relevansinya dengan merujuk pada pertanyaan penelitian. Apa sih peran desain dalam sebuah penelitian? Nah, bagaimana desain penelitian itu dapat berperan? Oke. Jadi desain merupakan kerangka acuan bagi pengkajian hubungan antara variabel. Dalam beberapa pengertian, desain mengatakan jenis observasi atau pengukuran apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan pengukuran, bagaimana melakukan analisis datanya terhadap hasil pengukuran yang diperoleh dari proses penelitian. Jadi, desain penelitian itu mengacu pada pengukuran dan analisis. Misalnya, manakah yang termasuk variabel bebas atau variabel independen, prediktor, risiko atau kausa, dan mana yang merupakan variabel tergantung atau variabel dependen, variabel efek, outcome, atau event. Dari variabel bebas dapat dipilih mana yang termasuk dalam variabel aktif, misalnya kebiasaan merokok, dan mana yang merupakan variabel atribut, misalnya jenis kelamin. Terdapat beberapa hal penting tentunya yang perlu dikaji sebelum menentukan jenis desain penelitian. Pertama, peneliti harus menentukan apakah akan melakukan intervensi, yaitu studi intervensional atau eksperimental, atau hanya melakukan pengamatan saja tanpa intervensi, yaitu melakukan studi observasional. Yang kedua, apabila dipilih penelitian observasional, harus ditentukan dulu apakah akan dilakukan pengamatan suatu atau cross-sectional studi, atau dilakukan follow-up dalam kurun waktu tertentu, studi longitudinal. Hal ketiga adalah apakah akan dilakukan studi atau studi retrospektif, yaitu mengevaluasi peristiwa yang berlangsung, ataukah studi prospektif, yaitu dengan mengikuti subjek untuk meneliti peristiwa yang belum terjadi. Jadi ketiga hal ini sangat penting perlu dikaji sebelum peneliti menentukan jenis penelitian. Klasifikasi jenis penelitian itu sendiri
Berdasarkan tabel ini kita bisa lihat bahwa berdasarkan pada ruang lingkup penelitian, jenis penelitian itu ada penelitian klinis, penelitian lapangan, dan penelitian laboratorium. Klasifikasi berdasarkan waktu, ada jenis penelitian transversal atau cross-seksional, yaitu dengan studi prospektif atau retrospektif, kemudian penelitian longitudinal dengan pendekatan prospektif atau retrospektif. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan pada substansi. Jenis penelitiannya yaitu penelitian dasar, penelitian terapan. Yang keempat, berdasarkan pada ada atau tidaknya analisis hubungan antar variabel. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Selain itu juga ada desain khusus, klasifikasi desain khusus, itu jenis penelitiannya ada uji diagnostik atau penelitian diagnostik, analisis kesintasan atau survival analysis, dan meta-analisis. Klasifikasi yang sangat sering dikemukakan oleh si peneliti adalah penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Pembagian ini menimbulkan kerancuan oleh karena sering disalah tafsirkan, yaitu disebut sebagai penelitian deskriptif, akan tetapi isinya dalam pelaksanaannya dilakukan analisis data, sebenarnya tidak seperti itu. Sebaliknya juga terjadi kerancuan itu pada seorang mengatakan ini adalah studi analitik, tetapi selalu diawali dengan deskripsi data sebelum dilakukan analisis. Arti kedua jenis tersebut diuraikan bahwa kita harus paham dulu pemahaman konvensional tentang desain penelitian mengacu pada ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Jadi studi yang tidak mempelajari hubungan antar variabel disebut penelitian deskriptif, dan semua penelitian yang mencari hubungan antar variabel itu disebut sebagai penelitian analitik. Pendapat lain memberi batasan yang lebih ketat untuk menyatakan studi analitik, yakni penelitian yang mencari hubungan kausal, itu termasuk uji klinis dan studi etiologi. Dengan demikian, uji diagnostik misalnya, menurut paham konvensional ini, merupakan atau termasuk ke dalam studi deskriptif atau penelitian deskriptif. Oke, kita bisa itu akan menjelaskan satu persatu apa itu penelitian deskriptif. Pada penelitian deskriptif itu peneliti hanya melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditentukan. Hasil pengukuran disajikan secara apa adanya, sering dikelompokkan tergantung pada sifat topik yang diteliti, namun tidak dilakukan analisis mengapa fenomena tersebut terjadi. Pada studi deskriptif tidak diperlukan rumusan hipotesis, sehingga terhadap data yang terkumpul dari proses penelitian itu tidak dilakukan uji hipotesis atau uji statistikanya. Contoh dari riset-riset deskriptif seperti misalnya survei morbiditas dan mortalitas, kemudian gambaran klinis, dan laboratorium, atau misalnya gambaran sindrom atau penyakit tertentu. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian juga ada yang menyatakan laporan secara retrospektif hasil pengobatan, biasanya dalam konteks pelayanan pasien, yang dilakukan tanpa kontrol. Ini adalah salah satu contoh lain dari penelitian deskriptif. Nah, apa itu penelitian analitik? Berbeda dengan studi penelitian deskriptif. Pada penelitian analitik, tujuan utama si peneliti justru mencari hubungan antar variabel, yang satu terhadap variabel lainnya. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Kalau deskriptif kan tadi tidak dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini selalu diperlukan adanya hipotesis yang harus sudah diformulasikan sebelum penelitian dimulai a priori untuk divalidasi dengan data empiris yang ditentukan. Hubungan antar variabel dapat dilakukan dengan berbagai jenis uji hipotesis yang seringkali disebut secara kurang tepat sebagai uji statistik. Namanya uji hipotesis. Sesuai dengan data atau berbagai jenis analisis lain seperti misalnya risiko relatif,
kode SEO atau apapun itu sesuai dengan data hasil penelitiannya tentunya ya, untuk penentuan uji statistiknya atau uji hipotesisnya. Penelitian analitik observasional umumnya dibagi menjadi 3, yaitu studi cross-seksional, studi kasus kontrol, dan studi kohort. Nah, pada akhir ini meta-analisis yaitu suatu desain studi khusus yang menggabungkan hasil banyak studi itu digolongkan dalam studi analitik observasional. Ini adalah skema klasifikasi sederhana desain penelitian. Ada observasional, penelitian yang bersifat observasional terdiri dari jenis penelitiannya laporan kasus, seri kasus, studi cross-seksional termasuk di dalamnya survei, studi kasus kontrol, studi kohort, dan meta-analisis. Nah, untuk yang intervensional risetnya, desain penelitian yang ada uji klinis, ada intervensi, masuk dalamnya ada pendidikan, intervensi pendidikan dan selain intervensi obat, perilaku, kesehatan masyarakat. Ini adalah skema klasifikasi sederhana desain penelitian. Nah, sebagian ahli berpendapat bahwa laporan kasus, seri kasus, dan survei itu bukan merupakan penelitian yang sebenarnya. Ini mengutip pada Hedge yang mengatakan bahwa ilmu adalah suatu filosofi, sedangkan penelitian adalah suatu action atau tindakan, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ilmu itu adalah filosofi, sedangkan penelitian adalah tindakan untuk mengisi ilmu. Nah, sepanjang laporan kasus, seri kasus, dan survei ini merupakan proses untuk mengisi ilmu, maka ia dapat disebut sebagai penelitian dengan desain yang sederhana tentunya. Ya, sekarang masuk ke studi cross-seksional. Langkah-langkah studi cross-seksional yang pertama merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Jadi pertanyaan penelitian yang akan dijawab harus dikemukakan dengan jelas dan dirumuskan hipotesisnya sesuai dengan pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Jadi kalau pada studi cross-seksional harus dikemukakan hubungan antar variabel yang diteliti. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan misalnya pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian mengidentifikasi variabel bebas dan tergantung. Semua variabel dalam studi pervalen harus diidentifikasi dengan cermat dan dituliskan dalam metodologi penelitian. Jadi nanti di bab 3 itu variabelnya harus diidentifikasi apa saja, kemudian pasti didefinisikan secara operasional variabel-variabel tersebut yang akan diukur pada studi cross-seksional. Menetapkan subjek penelitian. Di sini menetapkan populasinya, kemudian menentukan sampel dan memperkirakan berapa besar sampelnya. Kemudian melaksanakan pengukuran. Pengukuran variabel bebas atau faktor risiko dan variabel tergantung, efek atau penyakit harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengukuran. Pengukuran faktor risiko, ditetapkan dulu faktor risikonya dapat dilakukan dengan cara seperti apa. Ya. Pengukuran dapat dilakukan dengan kuesioner, tentunya dengan alat kuesioner ya, alat bantunya, atau dengan rekam medis, atau pemeriksaan laboratorium, dengan pemeriksaan fisik atau prosedur khusus lainnya sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing. Pengukuran efek atau penyakit, terdapatnya efek atau penyakit tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan khusus yang bergantung pada karakteristik penyakit yang akan dipelajari. Kemudian menganalisis data dari hasil pengukuran tadi, proses penelitian tentunya, dianalisis datanya. Analisisnya biasanya hubungan antar variabel atau perbedaan prevalens antar kelompok yang diteliti dilakukan setelah dilakukan validasi dan pengelompokan data.
Bagaimana interpretasi hasil untuk studi cross-seksional? Bila nilai rasio prevalen 1 berarti variabel yang diduga sebagai faktor risiko tidak ada pengaruhnya dalam terjadinya efek atau dengan kata lain bersifat netral. Misalnya, semula diduga bahwa pemakaian kontrasepsi oral pada awal kehamilan merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan pada bayi yang akan dilahirkan. Ternyata pada akhir penelitian ditemukan rasio prevalensinya adalah 1, maka berarti hal tersebut dari hasil penelitian pemakaian obat kontrasepsi oral oleh ibu pada awal kehamilan itu bukan merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit jantung pada bayi. Penyakit jantung bawaan pada bayi. Yang kedua, bila rasio prevalensi itu lebih dari 1 dan rentang nilai interval kepercayaan tidak mencakup angka 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit. Misalnya, rasio prevalensi pemakaian KB suntik pada ibu memberikan ASI eksklusif terhadap kejadian kurang gizi pada anak sama dengan 2. Ini berarti bahwa KB suntik merupakan risiko untuk terjadinya defisiensi gizi pada bayi, yakni bayi yang ibunya akseptor KB suntik mempunyai risiko menderita defisiensi gizi 2 kali lebih besar ketimbang bayi yang ibunya bukan pemakai KB suntik. Bila nilai rasio prevalens kurang dari 1 dan rentang nilai interval kepercayaan tidak mengacu angka 1, tidak mencakup angka 1, berarti faktor yang diteliti merupakan faktor protektif, bukan merupakan faktor risiko. Selanjutnya masuk ke dalam studi kasus kontrol. Tadi sudah ya studi cross-seksional, penelitiannya sendiri, dan ini studi kasus kontrol juga desain studi yang lain, tentunya dalam metodologi penelitian. Penelitian kasus kontrol atau case control study sering juga disebut dengan case comparison study, case compare study, case reference study, atau retrospective study. Merupakan penelitian epidemiologis analitik observasional yang menelah hubungan antara efek penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tertentu. Desain penelitian kasus kontrol dapat dipergunakan untuk menilai berapa besarkah peran faktor risiko dalam kejadian penyakit cause-effect relationship, seperti hubungan antara kejadian kanker serviks misalnya dengan perilaku seksual, hubungan antara tuberkulosis misalnya dengan pemberian vaksinasi BCG, atau hubungan antara status gizi bayi usia 1 tahun dengan pemakaian KB suntik pada ibu. Dalam kekuatan hubungan sebab akibat, studi kasus kontrol berada di bawah desain eksperimental dan studi kohort, namun desain ini lebih kuat daripada studi cross-seksional. Karena pada studi kasus kontrol terdapat dimensi waktu, sedangkan pada studi cross-seksional itu tidak ada dimensi waktu. Desain ini juga punya kelemahan, khususnya akibat recall bias, tetapi juga mempunyai beberapa keuntungan sehingga cukup banyak dilakukan dalam penelitian klinis. Penelitian dengan desain ini dimulai dengan identifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu yang disebut sebagai kasus, dan kelompok tanpa efek itu disebut kontrol. Kemudian secara retrospektif ditelusuri faktor-faktor risiko yang dapat menerangkan mengapa kasus terkena efek sedangkan kontrol tidak. Ini adalah skema dasar studi kasus kontrol. Jadi pada studi kasus kontrol, kelompok kasus yang di pasien yang menderita efek atau penyakit yang sudah diteliti dibandingkan dengan kelompok kontrol mereka yang tidak menderita penyakit atau efek. Dalam studi ini ingin diketahui apakah suatu faktor risiko tertentu benar berpengaruh terhadap terjadinya efek yang diteliti dengan membandingkan kekerapan pajanan faktor risiko tersebut pada kelompok kasus dengan kekerapan pajanan pada kelompok kontrol. Jadi pada skema ini penelitian dimulai dengan mengidentifikasi subjek dengan efek atau kelompok kasus dan mencari subjek yang tidak mengalami efek atau kelompok kontrol.
Jadi cari subjek yang memiliki efek masuk ke dalam kelompok kasus dan mencari subjek yang tidak mengalami efek itu masuk ke dalam kelompok kontrol. Faktor risiko yang diteliti itu ditelusuri secara retrospektif atau ke belakang ya. Secara retrospektif pada kedua kelompok, kemudian dibandingkan. Jadi kelompok kasus dan kelompok kontrol itu diteliti secara retrospektif, kemudian dibandingkan hasilnya. Itu adalah skemanya seperti itu. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada riset case control ini? Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis tentunya. Setiap penelitian itu diawali dengan penetapan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian disusun hipotesis yang akan diuji validitasnya. Ya. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara konsumsi jamu peluntur pada kehamilan muda dengan kejadian penyakit jantung pada bayi yang dilahirkan. Nah, itu adalah contoh dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian mendeskripsikan variabel penelitian, yaitu faktor risiko dan efek. Faktor risiko. Intensitas pajangan faktor risiko dapat dinilai dengan cara mengukur dosis, frekuensi, atau lamanya pajangan. Ukuran pajangan terhadap faktor risiko yang berhubungan dengan frekuensi bersifat dikotom, yaitu apabila hanya terdapat dua kategori, misalnya pernah minum jamu sama tidak pernah minum jamu. Polikotom misalnya lebih dari 2 tingkat, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, atau sering. Kalau kontinu, itu diukur dalam skala kontinu atau numerik, misalnya umur dalam tahun, paritas, dan berat lahir. Ukuran berapa lamanya dia mengkonsumsi jamu tersebut, misalnya lamanya. Kemudian saat mendapat pajanan pertama, apakah terjadi pajanan terakhir? Kapankah terjadi pajanan terakhir? Kemudian juga kita sebagai peneliti harus jeli ya ketika ingin mencari sebuah data. Kita juga harus bisa melihat informasi lain tentang pajanan faktor risiko yang diteliti, maka perlu diupayakan sumber informasi yang akurat, misalnya informasi tersebut diperoleh dari catatan medis rumah sakit, laboratorium, anatomi, misalnya, dari catatan kantor wilayah kesehatan, atau kontak dengan subjek penelitian baik secara langsung atau bisa melalui telepon, surat kabar, atau melalui media sosial lainnya. Jadi harus akurat ya data yang kita peroleh. Selanjutnya adalah menentukan subjek penelitian, menentukan populasi terjangkau dan sampel, kasus, kontrol, dan cara pemilihan subjek. Jadi yang mana nanti yang akan menjadi kategori subjek untuk diberikan perlakuan untuk kasus, atau yang subjek yang mengalami atau mengalami efek ya, menderita efek itu kasus, kemudian subjek yang tanpa menderita efek misalnya kontrol. Kemudian cara pemilihannya seperti apa itu juga harus dijelaskan. Melakukan pengukuran variabel efek dan faktor risiko. Jadi di sini sebenarnya variabel-variabel yang ada di desain metodologi di bab 3 metodologi penelitian itu diukurnya dengan cara apa. Kemudian juga harus didefinisikan secara operasional. Nanti terdepan juga skala data dan sebagainya. Sehingga kita bisa menentukan untuk analisis datanya ya, di langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ke studi cohort. Studi cohort merupakan jenis penelitian epidemiologis non-eksperimental yang sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan efek atau penyakit. Istilah cohort sendiri berasal dari kata Romawi kuno cohort yang berarti kelompok tentara yang berbaris maju ke medan perang. Nah, makanya kenapa dikatakan itu, karena sifat atau pendekatan risetnya adalah dengan prospektif. Nah, beda sama case control. Case control tadi retrospektif ke belakang, kalau ini cohort ini prospektif ke depan. Tapi nanti ada jenis cohort yang sifatnya retrospektif. Pendekatan waktu secara longitudinal atau time period approach. Ya.
Bila hanya diamati satu kelompok subjek untuk memperlihatkan kejadian tertentu, misal insiden penyakit, maka hasil studi kohort merupakan data deskriptif. Namun, studi kohort lebih sering digunakan untuk memperoleh hubungan antara satu atau lebih faktor risiko dengan penyakit atau kejadian tertentu. Dalam hal ini, studi kohort bersifat analitik. Pada penelitian kohort kausa atau faktor risiko diidentifikasi lebih dahulu, kemudian tiap subjek diikuti sampai periode tertentu untuk melihat terjadinya efek atau penyakit yang diteliti pada kelompok subjek dengan faktor risiko dan pada kelompok subjek tanpa faktor risiko. Kemudian hasil pengamatannya dianalisis dengan teknik tertentu sehingga dapat disimpulkan apakah terdapat hubungan antara faktor risiko dengan kejadian penyakit atau efek tertentu yang diselidiki. Ini adalah skema dasar studi kohort prospektif dengan kontrol internal. Nah, pada skema ini, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi subjek tanpa adanya efek dan tanpa faktor risiko. Kemudian mereka diikuti, sebagian secara alamiah akan terpajan faktor risiko, sebagian lainnya tidak. Risiko relatif dihitung dengan cara membandingkan insiden efek pada kelompok dengan risiko dengan insiden pada kelompok tanpa risiko. Jadi studinya dimulai di sini dengan mengambil subjek tanpa risiko ya, dan tanpa efek. Kemudian baru diikuti sampai ketemu tadi subjek itu mengalami risiko atau tanpa risiko. Ya. Kemudian dianalisis. Hasil yang diperoleh pada studi kohort dengan melakukan follow-up untuk dapat diketahui kejadian efek pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa faktor risiko. Dengan demikian, maka pada risiko dapat diperoleh insiden rate. Jadi nilai insiden rate penyakit pada kelompok dengan faktor risiko dan pada kelompok tanpa faktor risiko. Lebih lanjut, dari studi kohort dapat diperoleh RR-nya, nilai risiko relatif, dengan secara sederhana membagi insiden rate pada kelompok dengan faktor risiko dengan insiden rate pada kelompok tanpa faktor risiko untuk mengetahui berapa nilai insiden rate-nya. Kemudian juga perlu diingatkan bahwa untuk menyimpulkan suatu efek memang terjadi karena faktor risiko, harus diperhatikan adanya bias perancu atau faktor yang sekaligus berhubungan dengan faktor risiko dan dengan efek. Ini juga harus diperhatikan supaya data riset Anda tidak bias. Sehingga harus disingkirkan faktor perancu tersebut dengan cara apa saja? Dengan cara restriksi yang pertama, yakni dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Kemudian dengan cara matching, pada analisis dengan melakukan stratifikasi ya, dengan cara matching ini dilakukan analisisnya dengan stratifikasi berdasarkan strata dan analisis multivariat. Bila hal ini tidak dilakukan, kemungkinan akan terjadi penarikan kesimpulan yang salah pada penelitian. Langkah-langkah pada studi kohort itu pertama merumuskan pertanyaan penelitian hipotesis sama ya, di setiap penelitian itu kita harus bisa menetapkan apa pertanyaan penelitian kita supaya bisa menjawab. Ini adalah sebagai guide untuk kita melaksanakan penelitian. Jadi nanti kita bisa menetapkan metode, bisa mengumpulkan hipotesis dan menentukan langkah kerja, desain dan sebagainya ini dari pertanyaan penelitian. Setelah itu tetapkan hipotesis, kemudian menetapkan kohortnya. Menetapkan kohortnya ya. Setelah itu memilih kelompok kontrolnya. Jadi pada studi kohort prospektif dengan kontrol internal, kelompok kontrol terbentuk secara alamiah, yaitu bagian dari kohort yang selama follow up tidak terpajan faktor risiko yang berpada. Jadi studi kohort dengan kelompok pembanding internal ini mempunyai keuntungan kedua, kelompok berasal dari populasi yang sama, kedua kelompok melakukan follow up dengan prosedur yang sama. Kemudian menentukan variabel penelitiannya apa, mengamati terjadinya efek, kemudian menganalisis data.
Nah, ini adalah jenis-jenis studi kohort dari studi kohort prospektif dengan kelompok pembanding internal, studi kohort prospektif dengan kelompok pembanding eksternal, kemudian ada studi kohort ganda atau double kohort studi, kemudian ada studi kohort retrospektif, kemudian ada case kohort studi, dan nested case kohort studi. Nah, kohort retrospektif ini pada dasarnya sama dengan kohort prospektif ya. Subjek diamati dalam kurun waktu tertentu terhadap faktor risiko, kemudian dinilai efek yang terjadi. Bedanya, pada studi kohort retrospektif, faktor risiko dan efek telah terjadi pada masa yang lalu. Kalau yang prospektif itu kan terjadinya ya pada saat diikuti ketika penelitian. Kalau pada kohort berganda itu studi kohort dengan kelompok pembanding eksternal, jadi ada kelompok pembandingnya. Penelitian dimulai dengan kelompok subjek dari populasi yang berbeda, yakni satu kelompok dengan faktor risiko dan kelompok lain tanpa faktor risiko. Kalau nested case control atau nested case control studi dalam metodologi penelitian dikenal desain hibrid ya, yakni desain yang menggabungkan dua atau lebih desain dasar. Dua jenis desain hibrid yang populer adalah case cohort studi dan nested case control studi. Keduanya menggabungkan studi cohort dan studi case control. Jadi ini menggabungkan studi cohort dan studi case control yang dilakukan dalam studi cohort. Jadi ada pendekatan secara prospektif dan retrospektifnya. Atau subjek dengan efek positif tersebut dijadikan kasus dalam studi case cohort. Pada case cohort studi ini pemilihan kontrol dilakukan secara random terhadap kelompok awal kohort. Sebagian diantaranya juga mengalami efek. Uji klinis ya. Nah, ini juga suatu jenis penelitian atau desain riset yang lainnya selain studi kohort, studi case control ataupun studi cross-sectional. Uji klinis atau clinical trial merupakan penelitian eksperimental terencana yang dilakukan pada manusia. Pada uji klinis, peneliti memberikan perlakuan atau intervensi kepada para peserta penelitian, di mana peserta penelitiannya adalah manusia. Kemudian, efek perlakuan tersebut diukur dan dianalisis. Bila dibandingkan dengan studi observasional, uji klinis ini mempunyai kapasitas yang lebih tinggi dalam memperlihatkan hubungan sebab akibat. Ini kan masuk ke studi intervensional atau eksperimental. Ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya dijelaskan itu adalah studi observasional. Dalam desain uji klinis ini, berbagai jenis bias dapat ditiadakan atau dikurangi dengan efektif, termasuk bias akibat variabel perancu. Uji klinis seringkali dilakukan untuk membandingkan efek satu jenis pengobatan dengan pengobatan lainnya. Dalam arti kata luas, pengobatan itu tidak hanya diartikan obat, ya, tapi di sini juga termasuk tindakan bedah, akupuntur, pendidikan, pemberian informasi tentang kesehatan, misalnya, pokoknya yang sifatnya intervensional itu masuk ke dalam kategori. Tidak hanya riset uji klinis ini hanya untuk orang-orang farmasi, tapi juga bisa dilakukan untuk bidang ilmu kesehatan lainnya. Tidak hanya untuk dokter atau farmasi, tapi juga untuk bidang kesehatan lainnya yang sifatnya intervensional, memberikan intervensi kepada subjek. Dalam uji klinis dikenal uji klinis acak terkontrol atau randomized control trial yang merupakan baku emas dari uji klinis atau RCT. Nah, pada tahapan uji penemuan obat baru misalnya, tahapan 1, pada tahapan ini dilakukan penelitian laboratorium yang disebut dengan uji praklinis. Dilaksanakan secara in vitro atau in vivo dengan menggunakan hewan coba. Nah, tujuan penelitian tahap 1 ini untuk mengumpulkan informasi tentang aspek farmakologi dan toksikologi obatnya untuk menyiapkan tahapan berikutnya, yakni studi menggunakan manusia sebagai subjek. Pada tahapan 2, pada tahapan 2 ini merupakan tahapan pengembangan obat baru. Digunakan manusia sebagai peserta penelitian atau subjek penelitian. Sehingga pada tahapan kedua ini dibagi beberapa tahap.
atau fase. Ada 4 fase. Fase 1 itu untuk meneliti keamanan serta toleransi terhadap obat, biasanya dengan beberapa puluh peserta, sering melibatkan relawan karyawan perusahaan pengembang obat, misalnya obat untuk anti kanker, misalnya antibakteri atau antibiotik dan lain sebagainya. Fase 2 itu menilai sistem atau dosis pengobatan yang paling efektif. Biasanya dilaksanakan dengan beberapa puluh sampai 200 peserta penelitian atau subjeknya. Nah, uji klinis fase 1 maupun fase 2 tidak mempunyai desain standar, namun disesuaikan dengan jenis obat dan penyakit yang diobati. Nah, pada uji fase 1 dan fase 2 ini, pengambilan subjek penelitiannya tidak dilakukan secara randomisasi. Nah, kemudian fase 3 itu mengevaluasi obat atau cara pengobatan baru dibandingkan dengan placebo, ya, atau pengobatan yang ada, terapi standar. Misalnya kita menemukan senyawa dari tanaman tertentu yang memiliki efektivitas anti kanker, kemudian kita bandingkan dengan obat kanker yang sudah ada, itu atau placebo. Atau kita ingin melihat misalnya gabungan obat kanker yang ada kombinasi dengan apa, kemudian kita bandingkan dengan obat kanker tanpa modifikasi. Uji klinis yang banyak dilaporkan dalam jurnal termasuk dalam fase 3 ini. Baku emas uji klinis fase 3 ini adalah uji klinis acak terkontrol atau RCT, Randomized Controlled Trial. Fase 4 mengevaluasi obat yang telah dipakai untuk jangka waktu yang relatif lama, 5 tahun atau lebih, untuk mendeteksi efek samping yang timbul setelah lebih banyak pemakaian. Efek samping yang fatal namun hanya terjadi pada 1 dari 2.000 pasien tidak terdeteksi dalam kebanyakan uji klinis fase 3, sehingga pada fase 4 ini disebut juga sebagai uji pasca pemasaran atau post marketing trial, yang lebih merupakan surveillance, ya, sering dimanfaatkan oleh misalnya firma farmasi, ya, untuk mengingatkan kembali manfaat obat kepada para dokter. Kan pernah ada kejadian ada obat ditarik dari pasaran, artinya mungkin ada tadi, ya, ketahuan efek samping obatnya, kan, yang misalnya membahayakan kesehatan. Karena untuk melihat side effect obat itu kan butuh waktu yang lama. Sehingga di sini dikatakan sekitar 5 tahun bahkan lebih pada fase 4 ini. Langkah-langkah pelaksanaan uji klinis yang pertama tentunya sama seperti uji-uji yang sebelumnya, penelitian sebelumnya atau riset sebelumnya, itu merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan desain uji klinis yang sesuai. Desain uji klinis itu ada desain paralel, ya, kemudian ada desain paralel tanpa matching, kemudian ada desain menyilang atau crossover design, kemudian menetapkan peserta penelitiannya, menetapkan populasi terjangkaunya. Populasi terjangkau itu adalah populasi sumber, itu bagian dari populasi target. Contoh, misalnya contoh kayak gini. Populasi targetnya adalah ibu hamil yang ada di Kalimantan Selatan. Populasi terjangkaunya ibu hamil yang ada di Banjarmasin dan Banjarmasin. Nah, itu maksud dari populasi terjangkau. Kemudian menentukan kriteria pemilihan, eligibility kriteria. Ada kriteria inklusinya. Kriteria inklusi itu adalah syarat umum yang harus dipenuhi oleh peserta agar dapat disertakan dalam misalnya ibu hamil yang mengalami anemia, itu inklusinya. Kemudian ibu hamil yang pertama kali hamil, misalnya yang anaknya primipara, itu kan baru mau punya anak, atau mulipara, ya, karena belum melahirkan, mulipara kategorinya. Kemudian ibu hamil yang usianya misalnya 25 sampai 30. Nah, itu masuk ke kriteria inklusi. Kemudian kriteria inklusinya apa? Kriteria penolakan, yaitu di luar dari kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi itu tiap keadaan yang menyebabkan peserta yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Juga itu masuk eksklusi atau withdrawing. Karena misalnya tadi ibunya selain anemia dia ada komplikasi penyakit lain, ya, misalnya diabetes mellitus. Kemudian juga dia bukan mulipara, misalnya multipara.
Selanjutnya adalah melakukan pengukuran data, ya, atau mengukur variabel. Selanjutnya melakukan randomisasi. Nah, randomisasi itu apa sih, gitu kan? Salah satu aspek yang sangat penting dalam uji klinis adalah proses randomisasi. Disebut pula sebagai alokasi acak atau random allocation atau random assignment. Nah, istilah tersebut harus dibedakan dari pemilihan subjek. Beda randomisasi dengan teknik sampling. Randomisasi itu untuk menetapkan subjek penelitian kita. Nah, randomisasi itu proses untuk menentukan alokasi peserta mana yang akan mendapat perlakuan. Jadi peserta mana misalnya yang diperoleh obat anemia, peserta mana yang diperoleh placebo. Nah, itu adalah randomisasi. Beda dengan teknik sampel untuk pengambilan sampel yang random itu. Kemudian melaksanakan perlakuan, kemudian mengukur variabel efek dan menganalisis data tentunya berdasarkan hasil pengukuran data yang dilakukan pada saat penelitian. Nah, screening dilakukan untuk mencari penyakit pada subjek yang asimptomatik untuk kemudian dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya agar diagnosis dini dapat ditegakkan. Penyakit yang perlu dilakukan screening memiliki syarat, misalnya prevalens penyakit harus cukup tinggi, meski kata tinggi ini sifatnya relatif. Ya. Kemudian penyakit tersebut menunjukkan morbiditas atau mortalitas yang bermakna apabila tidak diobati. Harus tersedia terapi atau intervensi yang efektif. Pengobatan dini harus memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pengobatan pada kasus yang lanjut. Jadi ada screening seperti kasus yang sekarang yang menyebabkan angka morbiditas tinggi, itu salah satunya adalah coronavirus, sehingga perlu ada screening, yaitu dengan rapid test yang untuk mengetahui apakah seseorang ini terdiagnosa menderita penyakit COVID-19 atau positif COVID-19 atau tidak. Kemudian yang ketiga untuk pengobatan pasien. Yang keempat untuk studi epidemiologi. Nah, uji diagnostik atau riset diagnostik yang memberikan hasil yang positif atau negatif sering dipakai dalam survei untuk menentukan prevalensi penyakit. Dalam penelitian kohort, uji diagnostik merupakan alat untuk menentukan terjadinya suatu efek sehingga dapat dihitung insiden rate-nya. Nah, kedua hal tersebut mempunyai nilai yang penting dalam kesehatan masyarakat. Tentunya untuk menentukan kebijakan, apakah diperlukan intervensi misalnya untuk mencegah atau menanggulangi penyakit yang banyak di masyarakat. Skala pengukuran variabel pada riset ini ada skala dikotom. Sebenarnya ini juga masuk secara umum, tidak hanya untuk risetnya, untuk semua risetnya. Ada skala dikotom, skala ordinal, dan skala numerik. Nah, karena uji diagnostik ini selalu berbentuk tabel 2x2, maka berbagai skala tersebut ordinal atau numerik itu selalu atau perlu dirubah ke dalam skala nominal dikotom, yaitu normal, abnormal, atau positif, negatif. Yang tadinya misalnya negatif, positif lemah, positif kuat, positif, gitu kan. Tapi kalau pada uji diagnostik itu harus dirubah skala nominalnya, skala ordinalnya menjadi skala nominal dikotom, dan skala numeriknya juga sama menjadi skala nominal dikotom. Misalnya ternyata di tinggi dan rendah, gitu kan. Ada atau tidak. Sehingga perlu ditetapkan cara untuk merubahnya tadi ya, dari skala ordinal misalnya atau numerik itu dengan cara menetapkan cut off point ya, atau titik potong. Nah, titik potong ini nilai batas normal dan abnormal atau nilai batas hasil uji positif dan negatif. Langkah-langkah uji diagnostik sama saja dengan juga riset-riset sebelumnya, cuma di sini pertama untuk memastikan mengapa diperlukan penelitian ini. Ya. Kemudian yang kedua menetapkan tujuannya, yang ketiga memilih subjek, yang keempat menetapkan baku emasnya. Baku emas itu adalah standar untuk membuktikan ada atau tidaknya penyakit pada pasien dan merupakan standar diagnostik terbaik yang ada. Kemudian dilaksanakan pengukuran, setelah itu hasil pengukuran dilakukan analisis data. Oke. Nah, sekarang karena masa pandemi, jenis penelitian apa kira-kira yang tepat
dilakukan oleh kita, oleh Anda tentunya sebagai seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana kebidanan tanpa harus misalnya ketika Anda ada kendala laboratorium atau ada kendala ke lapangan untuk mengambil data, riset apa yang tepat dari desain-desain yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kita diskusi pada session ini. Ya. Diskusinya silahkan nanti di link YouTube Ibu. Apa saja yang tepat, kemudian alasannya nanti akan Ibu kasih penjelasan dan kesimpulan yang tepatnya seperti apa. Oke, silakan nanti di komentar diskusi di link YouTube Ibu. Nah, tugas pada pertemuan hari ini adalah cari satu artikel dan jelaskan termasuk ke dalam desain atau jenis penelitian apa. Selamat bekerja, tetap semangat, dan tentunya tingkatkan sistem imunitas dengan selalu berpikir positif. Dan ini adalah materi meta-analisis, juga ada di link YouTube Ibu, ini silahkan dilihat. Di situ ada materinya dan silahkan dipelajari. Ini meta-analisis adalah salah satu desain studi penelitian lain selain desain-desain yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan semoga pandemi COVID-19 ini berakhir. Terima kasih. Ini adalah referensi yang Ibu acu pada pertemuan kali ini. Oke, itu saya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.